Salam sejahtera bagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan di dalam satu bagian, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teks ini kita patut renungkan dalam masa-masa perenungan kita tentang karya Kristus yang naik ke surga. Ketika Kristus naik ke surga bukan berarti Ia meninggalkan kita semua yang ada di dalam dunia ini. Namun, kenaikan Dia di surga selain menyediakan tempat bagi kita sekalian, Dia juga menegaskan bahwa kasih dan penyertaan-Nya tetap tinggal di tengah kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Karya Kristus ditegaskan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, yang menuntun kita hari demi hari, memberikan kita sebuah kuasa di tengah dunia ini, kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang boleh menyaksikan tentang kisah Kristus di dalam hidup kita. Yang dimaksudkan menjadi saksi Kristus di sini adalah bagaimana hidup kita yang sudah ditransformasi oleh Injil itu, dan Injil itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Ketika orang lain melihat kita, orang lain tidak lagi melihat hidup kita yang lama, namun orang lain melihat hidup kita yang baru di dalam Kristus itu. Hidup yang sudah ditransformasi. Dulu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dulu kita hanya memuaskan segala hasrat dan nafsu kita. Namun mereka ataupun kita sekalian yang di dalam Kristus itu, yang diberikan kuasa pembaruan itu oleh karya Roh Kudus, mengubah hidup kita. Tidak lagi berpusat kepada diri, namun berpusat kepada Tuhan dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup kita boleh menikmati Tuhan hari demi hari. Marilah saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, renungkanlah dalam masa-masa kenaikan ini. Apakah hidup kita sudah mengalami anugerah Allah di dalam transformasi melalui karya Roh Kudus ketika Kristus naik ke surga? Dia memberikan kuasa kepada kita. Kuasa ini adalah kuasa transformasi. Ketika kita sudah ditransformasi, maka kita akan mentransformasi daerah yang ada di sekitar kita maupun lingkungan kita, maupun juga orang-orang yang terdekat kita akan merasakan dampak hidup yang sudah ditransformasi. Begitu juga kita sekalian dipanggil juga di dalam ayat ke-8 ini untuk bisa memberitakan Injil, bukan hanya melalui kehidupan yang sudah ditransformasi, namun juga pesan atau inti dari Injil itu yang mengarahkan orang lain untuk melihat Kristus dan karyanya. Allah memanggil kita, Allah menjadikan kita mitra, dan Allah juga memampukan kita untuk bisa memberitakan Injil itu di tengah segala keterbatasan, ketidakmampuan kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah bersama dengan semangat ini kita boleh menikmati dan merenungkan masa-masa kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.